gitu Enggak, aja? waktu yang tadi kejadian tadi itu ada penari ronggeng yang keluar kan. Itu perempuan, namanya ronggeng gitu. Ketika saya disuruh nari dan saya dandan, saya keluar, masyarakat menamai saya lengger. Mmm. Kalau sebagai penari lengger di panggung, iya gitu misalnya. Bahkan mereka tuh kayak penonton memegang brass misalnya gitu. Even I don't have brass gitu, tapi mereka megang. Tapi ya aku akan menolak itu gitu. Setelah aku pentas terus di deketi cowok misalnya kayak gitu, terus ngajak ketemuan kayak gitu, itu saya sering banget gitu. Terus kalau yang hal-hal yang pelecehan sifatnya verbal itu malah aku banyak dialami di kampus gitu. Selamat pagi. Kita sudah bersama Mas Othniel Tasman, Siap. seorang penari yang kita sudah pernah bikin liputan soal tari lengger, dan salah satu seniman yang cukup fokus di bidang tari lengger, Mas Ya, Othniel. betul. Mas Othniel bisa diperkenalkan mungkin Mas Othniel ini? Oh ya, nama saya Othniel Tasman, itu nama asli saya mas, bukan nama Ya. panggung gitu. Terus saya lahir di Banyumas, terus sekarang saya tinggal dan juga berdomisili di Solo gitu. Ada nama panggungnya berarti? Nggak ada. Nggak ada ya, Ya. Mas Othniel Tasman. Kesenian lengger itu buat yang ini, beberapa penonton mungkin belum tahu ya. Kesenian lengger itu kesenian yang seperti apa? Kesenian lengger itu dari Banyumas, yang basicnya itu kesenian populis dan pertunjukan yang merepresentasikan Dewi Sri gitu, Dewi kesuburan di Banyumas gitu. Yang membawakan juga bisa laki-laki dan juga bisa perempuan gitu. Banyumas, Purwokerto, Wonosobo ya biasanya di. Banyumas, Purwokerto, Wonosobo. Itu kelihatannya lengger berkembang di situ ya. Iya, dan juga persebaran Banyumas kan juga lebar gitu. Ada juga lengger yang di mana Temanggung juga ada gitu. Terus di Kebumen kayak gitu. Di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, di mana Ciamis dan sebagainya gitu juga masih tetap ada gitu. Kesenian lengger ini sempat cukup populer dan banyak jadi perdebatan waktu Mas Rianto ya. Ya. Waktu itu muncul, sebenarnya bukan Mas Riantonya sih, ada satu film dari Garin Nugroho judulnya Kucumbu Tubuh Indahmu. Indahmu apa indahku tuh? Kucumbu Tubuh Indahku ya Iya, kayaknya. indahmu juga nggak apa-apa mas. Nah itu memotret. Oh jadi beda ya maknanya. Iya, nggak apa-apa. Nah itu memotret perjalanan tubuh dari seorang Rianto, Mbak Rianto, yang juga seniman tari lengger gitu. Dan lengger ini kan identik dengan penari laki-laki yang seperti memerankan seorang wanita gitu ya. Kalau zaman dulu bilang kebanji-banjian gitu. Nah itu apakah seperti itu atau dari awal seperti apa cerita dari tari lengger ini? Iya, yang tadi saya bicarakan tentang bagaimana memang lengger hidup berkembang gitu di Banyumas dan memang budayanya populis. Tapi yang jadi core-nya, jadi sumbernya adalah lengger berasal dari spirit gitu, spirit yang namanya indang gitu. Indang yang ada di Banyumas gitu, nenek leluhur kita, yang spirit itu datang ke manusia-manusia yang ada di Banyumas gitu, dan dia nggak memilih laki-laki atau perempuan gitu. Jadi juga banyak sekali di Banyumas yang memang masih kecil itu tidak belajar lengger tapi sudah bisa membawakan lengger gitu. Jadi indang itu masuk ke kita sebagai masyarakat Banyumas yang akhirnya lambat laun dia rawat, lama-lama dia menjadi lengger kayak gitu, benar lengger gitu ya. Termasuk termasuk Mas Rianto juga, termasuk saya juga, entah itu jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi memang kompleksitas seksualitas di sana dan juga tentang lengger itu memang kompleks, tapi mereka menerima gitu, tidak ada masalah dengan hal tersebut gitu. Sampai sekarang gitu. Berarti memang awalnya memang penarinya laki-laki atau perempuan? Oh, kalau ngomongin awalnya, aslinya gitu memang susah banget kalau di Banyumas gitu, karena Banyumas kan memang letak secara geografis itu kayak seperti gawang perapatan gitu.
Di utara dia ada perbatasan, di samping kanan barat ada perbatasan, timur ada perbatasan. Di sini juga perbatasan antara laut gitu, pesisir gitu. Jadi memang susah kalau kita melihat dari aslinya laki-laki atau perempuan itu, kita agak susah untuk melacaknya gitu. Tapi saya pernah mencari gitu. Istilahnya saya mencari indang lah ya, pencarian sejarah Indang dan ini sebagainya apa? gitu. Indang itu spirit Mas gitu. Spirit. Jadi spirit kalau Masnya itu pergi ke Banyumas itu banyak indang yang dibeli di Facebook gitu. Jadi harganya bisa 25 sampai 75 kayak gitu. Jadi indang lengger paling tinggi gitu stratanya gitu. Tapi paling di bawahnya itu ada indang ebek gitu. Ebek itu juga kesenian Banyumas yang kalau sekarang mungkin terkenal kuda lumping gitu. Tapi mereka itu populer di kalangan muda, anak-anak kecil sampai tua-tua gitu. Mereka emang suka melihat pertunjukan ebek. Emang sampai sekarang mereka masih senang kayak gitu. Dan banyak anak kecil yang SMP SD itu mereka beli indang gitu kayak 25.000 gitu. Mereka hanya pengen dimasuki roh kayak gitu misalnya. Itu sampai sekarang masih tetap berjalan gitu. Terus tadi masalah laki-laki atau perempuan, emang saya pernah kayak menelusuri sejarah Lengger juga. Ada namanya Lengger kami yang baru meninggal 1 tahun yang lalu gitu. Terus di sana saya ketemu beliau juga dan saya tuh akhirnya bertanya ke beliau gitu, Lengger itu laki-laki atau perempuan kayak gitu. Tapi beliau pada saat itu menjawab kalau memang dulu dia pernah mendengar kalau ada Lengger. Ya dia berbicara tentang ya memang benar Lengger itu dulunya laki-laki gitu. Dan saya dengar waktu saya dulu sedang nari Lengger, memang ada juga yang lagi menari juga di desa sebelah dan itu laki-laki gitu. Jadi menurut saya di beberapa wilayah juga mempercayai bahwa itu adalah Lengger adalah laki-laki kayak gitu. Terus yang kedua saya juga mengalami ketika saya pentas di daerah perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Barat gitu, antara ya Karanganyar Cilongok. Di Banyumas kan ada juga namanya Karanganyar kayak gitu. Saya pentas di daerah Cilongok yang di situ juga ada pertunjukan ronggeng gitu. Saya datang ke situ karena saya itu ketemu teman saya gitu yang baru pentas di dekat situ juga gitu. Akhirnya saya nginep di teman saya, terus ada pertunjukan ronggeng, saya disuruh nari gitu sama teman saya. Tiba-tiba waktu saya keluar, masyarakat bilang oh Lenggernya keluar kayak gitu. Lah kalau di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu identifikasinya jelas, kalau yang menarikan perempuan itu ronggeng, kalau yang laki-laki yang namanya Lengger gitu. Berarti nggak ada penari Lengger perempuan dong kalau gitu. Lengger itu berarti identik laki-laki ya. Itu kalau di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu. Tapi kalau di tengah sini itu kan juga ada Lengger gunung, ada Lengger pesisir, ada Lengger yang di lembah kayak gitu. Jadinya beda-beda asal muasalnya kayak gitu. Ceritanya juga berbeda-beda kayak gitu. Tapi kebanyakan di masyarakat Banyumas Lengger itu ya dari laki-laki asalnya kayak gitu awalnya. Kalau bagi masyarakat Banyumas itu Lengger itu sebuah pertunjukan untuk hiburan atau lebih dari itu. Kalau awalnya memang bukan sekedar hiburan saja gitu, memang punya sebuah ritus kesuburan di mana memang sampai sekarang juga masih merawatnya gitu. Kalau misalnya ada Ritus kesuburan. iya gitu, bagaimana itu untuk sebuah apa ya, untuk merawat sebuah kesejahteraan di masyarakat, misalnya waktu sebelum mereka menanam padi atau setelah mereka panen, atau misalnya ada jembatan yang baru selesai dibangun, mereka pasti akan nanggap Lengger misalnya kayak gitu. Atau di bulan tertentu yang memang harus para Lengger itu kumpul di satu tempat kayak gitu, memang mereka tuh kayak ngamen, memang sengaja menari untuk alam misalnya kayak gitu. Mereka nggak peduli dibayar atau tidak, tapi memang hari-hari khusus mereka memang datang ngumpul untuk memang menari dan bermain musik kayak gitu. Sebenarnya simpelnya seperti itu sih gitu. Mereka ingin berkumpul untuk apa namanya, kayak nyawiji ya, menyatu dengan alam untuk biar alamnya subur, biar bisa menghidupi mereka. Sebenarnya lebih simpelnya kayak gitu. Mas tadi kalau yang membedakan orang itu nari ronggeng dengan Lengger, Mas tadi kan dibilang kalau waktu nari ronggeng Lenggernya keluar. Nah itu apa sih membuat itu disebut Lengger gitu? Bahasa tubuh yang kayak apa gitu Enggak, atau waktu ya tadi kejadian tadi itu ada penari ronggeng yang keluar kan. Itu perempuan namanya ronggeng gitu. Ketika saya disuruh nari dan saya dandan, saya keluar, masyarakat menamai saya Lengger gitu. Jadi secara identifikasi apa namanya seksual, mereka udah menamai kalau saya itu,
Kalau ketika saya menari di atas panggung, saya itu lengger gitu. Tapi kalau perempuan yang menarikan, mereka tetap namanya ronggeng Itu gitu. di anu ya, Di kalau geser secara perbatasan. geografis berarti beda-beda kayak gitu Ya, ya. tapi kalau di Banyumas sendiri itu agak susah juga gitu untuk mengidentifikasi itu. Kayak mungkin kalau cerita-cerita orang budayawan di Banyumas misalnya zaman dulu gitu juga memang lengger sebagai salah satu kayak telik sandi kayak gitu. Misalnya zaman di Ponegoro kayak gitu banyak sekali. Dan saya mengetahui cerita tentang murid di Ponegoro, mereka tuh memang punya pada saat dia menjajah Jepang pada saat itu, dia tuh punya trik gitu, mereka belajar lengger gitu. Akhirnya ketika mereka ada pesta gitu, mereka dipanggil dan mereka menyamar jadi lengger gitu, tapi di dalamnya mereka simpan pistol gitu. Ketika mabok bareng-bareng kayak gitu, ada cerita mabok bareng-bareng, mereka tuh akhirnya masuk ke dalam kamar, dilucuti satu-satu, akhirnya ngeluarin pistol. Disitulah langsung ada keluar leng ger gitu, nggak leng itu ger, itu orang kayak leng kue ger kok, leng apa jengger lengger. Akhirnya masuk namanya lengger itu muncul gitu, nggak dikira leng ternyata jengger kayak gitu. Dikira leng itu lobang, Leng itu lubang, lobang ger itu itu ayam, jengger itu jago gitu. Hmm. Jadi ayam dan jago itu sebenarnya kan sama satu ras ya, tapi menurut aku punya dua makna yang berbeda kayak gitu. Akhirnya jadiin satu kayak gitu. Tapi yang banyak berkembang itu adalah cerita soal lengger ini mohon maaf ya. Iya. Kebanyakan dari mereka, apalagi yang ekstremis pasti ngomong kayak kampanye LGBT begitu. Padahal ini kan sudah berkembang jauh sebelum LGBT istilahnya itu muncul gitu. Nah, kalau jangan ngelihat itu seperti apa? Kalau saya sih, kok bisa kayak gitu? Karena kampanye LGBT saya bukan aktivis juga kayak gitu, dan apa namanya? Kalau ngomongin tadi lah, ngomongin dari secara nama gitu, lengger gitu kan, lengger juga lobang ayam gitu. Terus satu lagi jengger adalah lobang, adalah jengger jago kayak gitu. Itu kan sebenarnya dari situ kita udah bisa melihat sejarah panjang gitu, bagaimana lengger itu masuk ke dalam lingkup spiritualitas yang dalam gitu, kosmologikal yang sangat dalam. Jadi nggak bisa semena-mena kita mencampur adukan itu dengan queer misalnya kayak gitu. Kita beda dengan queer gitu, lengger beda dengan queer. Queer juga basicnya juga berbeda, latar belakangnya beda gitu. Queer, teori queer ataupun queer lahir bukan di Asia gitu, bukan di Indonesia apalagi gitu. Jadinya kita harus tahu bagaimana kita mengerti tentang lengger sendiri gitu. Lengger lahir dari sebuah ritus atau spiritual yang sangat dalam, nggak bisa disamain dengan itu gitu. Saya jadi lengger aja sampai misalnya puasa harus misalnya tidur di bawah longan misalnya kayak gitu, nggak bisa disamain ketika itu dengan perihal yang berbeda jauh gitu. Jadi menurut saya penonton atau orang lain harus pintar gitu untuk mengerti apa itu lengger kayak gitu. Kalau melihat sejarah panjang, lengger nggak bisa disamakan dengan LGBTQ misalnya kayak gitu dan sebagainya, ataupun queer teori dan sebagainya gitu, karena lengger punya sejarah panjang yang sangat kosmologikal gitu, yang sangat spiritual kayak gitu. Bagaimana lengger hadir di masyarakat, bagaimana lengger dimiliki masyarakat, itu sulit untuk bisa kita diskusikan, tapi kita bisa merasakan kayak gitu. Kompleksitas itu ada di Banyumas gitu, kebebasan dan juga dialektika antara masyarakat dengan si lengger itu terus ada muncul, dan itu menjadi suatu harmonis kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kampanye LGBT dari mana, mungkin orang-orang itu aja yang nggak tahu sejarah lengger itu apa kayak gitu. Belum kenal kali. Nah, tapi pasti sepanjang karir orang-orang yang sudah populer di panggung pasti ada dong orang-orang sing menyuarakan ketidaksukaan terhadap kesenian itu misalnya, atau person itu misalnya Mas Rianto ya. Itu kan juga mengalami hal yang serupa ya. Ada juga pihak yang ngerasa kalau ini nih bagian dari kampanye LGBT, apalagi waktu film Tubuh Indahku muncul. Itu kan penolakannya kan juga cukup keras, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara yang dalam kurun 2 dekade atau 1 dekade terakhir ini kan memang kampanye ekstremisnya cukup tinggi gitu ya. Pernah nggak ngalami hal terparah terkait dengan
penolakan orang terhadap kesenian ini gitu, atau terhadap terhadap Anda sendiri? Kalau aku jujur nggak pernah, maksudnya aku nggak pernah mengalami hal yang sangat penolakan sangat keras gitu. Justru malah aku mengalami perbedaan gitu culture ketika aku di Banyumas dan juga aku pindah ke Solo gitu kan. Ketika aku SD, SMP, SMA itu di Banyumas, akhirnya memutuskan kuliah di Solo gitu, itu banyak sekali hal yang membuat saya itu mempertanyakan kembali tentang kebebasan yang saya alami di Banyumas kayak gitu ketika pindah ke Solo gitu, karena banyak sekali aturan nilai yang harus aku lakukan dan harus selaras dengan hal-hal yang bersifat adiluhung dan sebagainya kayak gitu. Ada shock culture apa gue? Contohnya seperti apa? Ya misalnya aku nari harus ada alasannya apa kayak gitu, ini harus nilainya apa gitu kan, menurut aku what the fuck gitu kan, nggak make sense sama apa yang aku lakukan di Banyumas. Karena yang aku lakukan nari di Banyumas ketika aku menjadi lengger ya freedom aja, bebas gitu, karena kita lahir dari populis gitu kan. Itu yang mempertanyakan semua. Kenapa? Yang mempertanyakan siap orang Saya yang sendiri, seperti apa? Oh, saya sendiri sekeliling aku gitu, di sekeliling aku, di lingkungan kampus, di sekitar aku, bahkan bahasa pun gitu. Bahasa ketika aku ngomong itu kayak seolah-olah aku takut ngomong karena takut salah juga kayak gitu. Ya hal semacam itu yang membuat aku akhirnya mengkritisi juga kayak gitu, bagaimana apa yang terjadi pada saat itu ketika aku pindah moving gitu dari Banyumas ke Solo kayak gitu. Kalau misalnya diskriminasi atau mengalami apapun itu tetap ada lah ya, saya sebagai personal, apalagi dosen-dosen diisi kan anak-anak semuanya kayak gitu kan. Dan juga saya itu pernah mengalami penolakan ketika ada ada satu event gitu, di mana itu event kementerian gitu, hari narkoba kalau nggak salah kayak gitu tuh, narkoba. ada manggil kementerian, terus Lengger suruh hadir untuk buat pembukaan kayak gitu. Tiba-tiba saya udah persiapan dan saya yang diutus kayak gitu kan, saya udah nyiapin semuanya, saya udah JR, tiba-tiba setelah JR saya dibilang kamu jangan nari kayak gitu, masa Lengger laki-laki kayak gitu. Tapi saya cuma diam, oh iya gitu. Lengger Dosennya apa belum kalau tahu enggak gitu. Nah iya, dosennya belum tahu kalau Lengger itu juga laki-laki dan perempuan, tapi itu nggak memutus aku untuk terus konsisten gitu. Maksudnya konsisten dalam memperjuangkan Lengger. Menurut aku itu bukan masalah aku laki-laki atau perempuan yang menjadi hadir di situ gitu, tapi karena mungkin Lengger itu belum bisa hadir sebagai, oh dia bisa hadir sebagai kesenian yang setara dengan kesenian yang ada di Solo kayak gitu. Akhirnya aku terus konsisten melakukan hal itu sampai 5 tahun kemudian, akhirnya saya sekolah S2 dan dosen itu akhirnya riset kepada saya kayak gitu, tentang apa itu Lengger kayak gitu. Kalau di Banyumas, kalau perjalanannya Mas sendiri sampai akhirnya jadi penari Lengger itu seperti apa? Kalau saya kan hidup di lingkungan Lengger ya, saya bisa bilang itu kayak bahasa tubuh saya itu Lengger gitu, karena kanan saya itu ada lahan yang memang setiap seminggu 3 hari itu dibuat latihan gitu, latihan Lengger, latihan kuda lumping dan sebagainya gitu. Sampingnya rumah saya itu emang paguyuban Lengger dan ebek gitu. Terus Pak Ali saya juga emang dia tuh penari kuda lumping gitu, ebek kayak gitu. Jadi saya tumbuh memang di lingkungan itu, walaupun saya itu lahir juga dalam keluarga Kristen Protestan yang sangat kuat kayak gitu. Ibu saya Kristen Protestan, semua kakak adik saya juga Kristen gitu, yang dituntut harus setiap hari Minggu itu harus ibadah, terus pagi harus berdoa misalnya kayak gitu. Terus yang ibu juga melarang saya awalnya gitu, karena saya itu ngikut Lengger tuh dikira saya ikut setan kayak gitu. Terus justru malah itu yang saya itu sekarang jadi suka dari saya sendiri sebagai manusia, bagaimana saya mengikuti insting saya gitu. Saya sebagai manusia, saya nggak mengikuti insting yang ada di sekitar saya, tapi bagaimana saya mengikuti naluri saya sebagai manusia, akhirnya membawa saya terhadap Lengger gitu ya. Saat ini saya terus geluti gitu. Kenapa ada persepsi kalau ikut Lengger sama dengan ikut setan? Nah, itu kan agama, norma Iya. dan aturan agama kan Apakah karena pasti yang melakukan laki-laki dan tariannya enggak, tapi karena kan ya hal yang bersifat itu ancestor gitu, nenek moyang, turunan nenek moyang di daerah di desa itu, kalau buat aturan agama baru itu kan dosa gitu. Jadi bid'ah? itu yang menjadi, Kalau di Islam mungkin namanya bid'ah kali. iya itu kan agama impor itu kan membuat aturan baru yang membuat agama nenek moyang atau kepercayaan nenek moyang itu menjadi hilang kayak gitu. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan sekarang juga gitu, dialektika antara
Lengger sebagai produk budaya asli, dan ada juga agama yang produk baru yang akhirnya di situ terus bernegosiasi sampai sekarang gitu. Termasuk mungkin tadi ada efek dari kita kampanye LGBT itu kan juga salah satu, mungkin juga ada irisan-irisan agama gitu, aturan agama yang mungkin memang kalau dari agama kan memang mereka mempercayai lahir laki-laki dan perempuan saja kayak gitu, yang seksualitas itu diukur dari alat kelaminnya misalnya kayak gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin keberagaman gender kan nggak seperti itu juga kayak gitu, kita punya banyak variasi gitu. Menurut aku ya seperti itu. Tapi kalau di Banyumas berarti artinya memang tari Lengger itu sendiri nggak begitu jadi persoalan ya? Enggak, kita sangat bebas sekali gitu. Ekspresi kita sangat bebas gitu. Dan Lengger kan juga ya balik lagi, Lengger itu budaya populis, budaya rakyat gitu, dan mereka selama masyarakat itu masih memiliki gitu, merasa memiliki dan mereka menghidupi, ya itu akan tetap hidup di Banyumas gitu. Regenerasinya apakah cukup baik kalau di Banyumas? Dan Baik. caranya gimana? Regenerasi ini caranya gimana? Sebenarnya kalau bilang regenerasi, kita nggak perlu melakukan upaya sangat effort untuk regenerasi ya, karena Banyumas itu masih punya spirit itu gitu. Jadi itu akan tetap hidup. Jadi kesenian itu nggak usah kita tuh sosok melestarikan gitu. Tapi memang kalau mereka masyarakat masih membutuhkannya, dia akan tetap hidup sampai sekarang gitu. Jadi aku pun nggak pernah ngomong kalau aku memperkenalkan kesenian Lengger ke luar negeri, juga nggak perlu seperti itu, karena Lengger itu hadir dan hidup di tempatnya, kesenian itu hidup di tempatnya masing-masing. Selama masyarakat masih membutuhkannya, ya dia akan tetap hidup gitu. Tapi kalau misalnya ada orang atau masyarakat tidak mengkritisinya, juga lama-lama juga akan hilang gitu. Nah, Mas sendiri kenapa kok stay di Lengger? Kenapa sangat mencintai kesenian Lengger gitu? Ya karena spirit saya di situ gitu. Karena saya merasa ketika saya menari Lengger, saya merasa kayak seperti di surga gitu. Saya bisa merasakan surga ketika saya nari Lengger gitu. Surga yang seperti apa? Ya itu sudah dideskripsikan Mas gitu. saya pernah mengalami kayak putih di mana-mana kayak gitu misalnya. Pengalaman-pengalaman yang sangat private gitu, yang privacy, yang itu menurut aku nggak bisa nggak bisa saya hilangkan misalnya kayak gitu. Itu yang membuat saya tetap stay di Lengger sampai sekarang juga, karena Lengger banyak sekali hal yang perlu saya pelajari dan perlu saya pahami gitu. Nggak cuma aspek tentang bentuk gerak, tapi filosofinya gitu, dan juga kebudayaan secara luas gitu. Menurut saya itu adalah hal yang menjadi harta karun luar biasa gitu buat saya sendiri sebagai museum tubuh gitu. Menarik tuh museum tubuh. Kalau Mas sendiri sudah mementaskan Lengger ini di mana aja? Selain di Indonesia ya, kalau Indonesia. Kalau di luar? Kalau saya pernah tur di Eropa, terus lantas di beberapa kota di sana gitu, seperti Brussels, di Single, ada di Prancis juga, terus ada di Sheloa gitu, terus macam-macam di London juga pernah gitu, Singapura yang dekat juga paling pernah gitu. Terus sekarang aku sedang kolaborasi dengan beberapa seniman gitu, London, Spanyol, sama Nicaragua gitu, yang saat ini sedang aku lakukan gitu. Itu dalam rangka tur yang seperti apa? Nggak hanya tur sih, sebenarnya kita juga melakukan kolaborasi silang pemikiran gitu, bagaimana I live in Indonesia gitu, bagaimana pemikiran Indonesia, dan aku punya Lengger gitu, spiritual, yang pemikiran juga yang sifatnya intelektual gitu, dan juga mereka akan bertukar juga dengan orang luar negeri yang memang pemikirannya sama gitu. Menurut aku itu yang paling penting, bagaimana ketika aku sebagai seniman Indonesia hadir di luar negeri itu sejajar gitu. Kita nggak dilihat sebagai teropong gitu atau sebagai nenek moyang mereka gitu, tapi bagaimana kesenian kita sebagai orang Indonesia hadir itu sejajar dengan mereka gitu. Yang ingin disampaikan Lengger di panggung kepada penontonnya itu pesannya apa sebenarnya? Kalau pesan sebenarnya nggak menuntut satu pesan sih, karena aku bukan pendeta juga gitu. Sebenarnya banyak gitu kesenian apapun yang aku ekspresikan ketika aku membawakan Lengger, itu banyak sekali pesan yang ditangkap oleh penonton. Tapi itu tergantung perspektif penonton mau ambil dari sudut pandang mana, itu tergantung pengalaman penonton gitu. Kalau ngomongin tentang pesan keberagaman, kan juga keberagaman sekarang juga digaungkan di Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kalau misalnya wayang itu kan ada ceritanya ya. Mereka ceritakan soal ini. Kalau di kesenian tari itu terutama Lengger itu
ada nggak yang seperti itu, misalnya ada gerakan ini akan menceritakan soal ini, atau gerakan ini akan bicara soal ini, atau spiritnya ini gitu. Ya kalau menurut aku ya balik lagi bahwa Lengger adalah budaya populis, nilai itu bebas gitu dimaknai oleh siapapun kayak gitu. Kecuali kalau misalnya aku membuat satu karya kontemporer gitu, misalnya aku mau ngomongin tentang konsepnya Wiji, bagaimana kesempurnaan atau bagaimana meleburnya kayak gitu tubuh dengan sekitar misalnya gitu, itu mungkin yang saya sampaikan gitu di karya-karya saya gitu, atau bagaimana kebebasan tubuh, kejujuran tubuh gitu, bahwa kita harus jujur sebagai tubuh yang otentik, sebagai tubuh manusia yang otentik gitu, nggak usah termanipulasi dengan apapun gitu, yang direfleksikan lewat gerakan-gerakan karya saya kayak gitu, misalnya kayak gitu. Ada nggak kalau dari apa, seni tari kontemporer atau yang paling kekinian lah, kalau Mas ngelihat bukan Lengger lah ya, Pargoy misalnya. Apa nih yang Harga itu biasa apa mas ya? Pargoy masuk nggak nanti Enggak tahu aku. di TikTok gitu kan. Aku nggak punya TikTok kali mas. Masa nggak punya TikTok? Enggak. Lah medsosnya apa? Aku cuma pakai Instagram gitu. Kalau Facebook aja tuh memang kayak teman-temanku banyak yang di luar kan pakai Facebook gitu. Ya Jadi ini cuma TikTok itu sebenarnya aja. banyak gerakan-gerakan sing muncul yang cukup aneh-aneh sih. Heeh. Termasuk salah satunya itu gerakan Pargoy yang Pargoy. itu kan sifatnya cuma hiburan Mhm. belaka. Sebenarnya saya pengen tanya soal itu sih. Mhm. Ngelihat itu tuh kayak apa? Sebenarnya seniman tuh ngelihat apa, gerakan tari yang muncul karena cuman pengen menghibur lah, atau ya nggak ada maknanya, maknanya cuman kadang itu cuman mengekspos seksualitas, apalagi beberapa juga banyak yang apa ya, memancing naluri primitif orang untuk. Mhm. Nah itu ngelihat kayak gitu tuh gimana tuh, seniman tuh ngelihat kayak gitu tuh Kalau sepertinya gimana? kalau aku sejauh ini masih senang-senang aja melihat mas gitu. Ketika mereka ada ruang untuk berekspresi, bahkan mungkin di negara mana ya, Taliban gitu kan, mereka menggunakan TikTok untuk mereka bisa tetap berekspresi kayak gitu. Paling impresnya kan di situ mereka. Kayak tuh enek Taliban udah kepikiran TikTok deh. Ada kemarin Oh, ya, ada news yang mereka itu menggunakan TikTok karena pada saat itu perempuan kan nggak boleh berekspresi. Akhirnya mereka banyak yang menggunakan TikTok, bahkan nggak cuma perempuan tapi laki-laki menggunakan TikTok untuk mereka berekspresi di depan kamera kayak gitu. Dan menurut saya penemuan itu juga well gitu, bagus dan bagus untuk dilihat kayak gitu, dan bagus untuk diapresiasi misalnya kayak gitu. Tapi menurut aku sendiri yang mengancam adalah bagaimana generasi kita gitu, bagaimana kompleksitas digital itu yang membuat mungkin masa depan generasi kita yang buram gitu, yang suram, nggak tahu seperti apa nanti gitu, kalau misalnya mereka nggak menemukan mereka sebagai siapa sih manusia kayak gitu. Mas kalau tari-tarian yang dibawakan di media sosial, sebenarnya kalau di TikTok banyak sih, cuman Anda nggak pernah nginstal TikTok sih. Nah itu ikut ngangkat keseniannya atau gimana, atau Sejauh ini aku lihat belum ada hal yang signifikan sih gitu mengangkat kesenian apa tertentu gitu, enggak, tapi lebih kepada personalnya iya sih gitu, bagaimana personal branding itu dengan tari tradisinya akhirnya mengangkat beliau gitu sebagai seorang mengangkat artis sinari gitu. itu ya, sing Iya, nari itu ya, iya gitu. bukan Ini menangkap bukan sebagai tariannya apa, knowledge-nya apa kayak gitu, enggak, belum terlalu terlihat kayak gitu sejauh ini gitu. beberapa penari Lengger itu kan bukan pernah sih, aku juga nggak tahu, cuman memang cerita-ceritanya memang ada yang mengalami kayak pelecehan seksual dan sebagainya kayak gitu. Lah Mas pernah ngalami itu enggak dalam hidup? Kalau sebagai penari Lengger di panggung iya gitu, misalnya bahkan mereka tuh kayak penonton memegang brush misalnya gitu, even I don't have brush gitu, tapi mereka megang, tapi ya aku akan menolak itu gitu. Dan itu kadang-kadang terjadi juga, atau setelah aku pentas terus di deketi cowok misalnya kayak gitu, terus ngajak ketemuan kayak gitu, itu saya sering banget gitu waktu SMA. Setelahnya juga banyak sekali hal yang kayak gitu, tapi ya saya sekedar oke, aku temui kayak gitu, dan itu nggak masalah gitu selama itu menjadi tugas saya, misalnya nggak masalah aku temui bisa kayak gitu.
Terus kalau yang hal-hal yang pelecehan sifatnya verbal itu malah aku banyak dialami di kampus. Gitu. Seperti apa itu? Ya itu kayak sebagai saya sebagai mahasiswa lah ya, mahasiswa yang baru kayak gitu, itu aku dulu banyak mengalami hal pelecehan seksual secara verbal di kampus gitu. Kalau misalnya masnya pengen lihat lebih detail ceritanya, nanti beli buku saya aja gitu. Wah, ada bukunya. Beneran tenan. Ya saya lagi ini bentar lagi mau launching buku tapi tahun depan gitu. Apa itu Awal buku tahun. itu akan cerita soal apa? Buku itu tentang biografi saya tulis sendiri gitu. Sebenarnya itu sebenarnya upaya saya untuk recalling pengalaman saya gitu tentang saya dengan Lengger dan juga saya dengan kekaryaan saya, bagaimana proses saya gitu. Terus judulnya itu Lengger Agamaku. Lengger Agamaku. Sudah ada penerbitnya belum? Sudah ada penerbitnya? Hah? Solo Pos juga penerbit loh. Boleh nanti diomongin Mas gitu. Soalnya ini penerbit saya agak ini nih, diambang ini sibuk sekali gitu. Saya akan ambil satu penerbit di Jogja gitu. Tapi orangnya ini yang sebagai editor sedang melalang buana kemana-mana gitu. Mungkin dia sedang mencari jati dirinya yang kesekian kalinya kayak gitu. Jadi saya agak sedikit susah gitu. Lengger. Nah, kalau Anda mengidentifikasi Mas sendiri, Mas mengidentifikasi Mas sendiri itu agamanya apa? Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Saya Othniel Tasman. Di buku itu Heeh. soal Lengger adalah agamaku. Itu berarti perjalanan spiritual yang seperti apa sampai itu dibukukan? Ya sebenarnya itu lebih pada intinya gitu ya, sedikit aja gitu. Teaser apa ya? Buku Sinopsis. sinopsis itu lebih pada bagaimana ketika aku menemukan Lengger gitu, dan Lengger sebagai bagian dari hidup saya gitu, itu membawa saya untuk pencarian terhadap Tuhan gitu, dan mengerti tentang ketuhanan gitu melewat jendela saya dengan Lengger gitu. Karena Lengger itu membawa saya untuk lebih peka gitu terhadap banyak hal gitu, dan sense of indera saya itu akhirnya lebih ini kuat kayak gitu dengan adanya Lengger gitu. Itu yang membuat saya akhirnya mengerti, dan kehadiran Tuhan itu ternyata bisa ada lewat jendelanya, lewat Lengger gitu. Oke, pesan untuk anak muda Mas. Apa? Atau karena Mas masih muda, pesan untuk orang tua. Jangan lah. Orang tua biar ngapa-ngapain bebas aja ngapain. Terutama gitu. soal orang-orang yang melihat kesenian Lengger ini hanya sebatas promosi seksualitas saja. Nah itu juga sebenarnya itu yang menjadi beberapa kritik saya terhadap wartawan juga gitu. Wartawan yang ketika saya juga kemarin di Banyumas juga diwawancari beberapa wartawan dari Semarang, di Banyumas dan sebagainya. Kenapa Banyumas cuma dilihat dari segi sensualitas dari dari efek seksualitasnya aja gitu. Padahal di Banyumas banyak sekali hal yang culture-nya itu lebih bagus gitu. Mas aku bisa untuk diekspos gitu, misalnya kenapa Banyumas itu banyak sekali pemimpinnya lahir di Banyumas misalnya kayak gitu. Prabowo misalnya gitu, SBY misalnya kayak gitu. Dan beberapa petinggi yang sekarang berkuasa di Indonesia kan memang lahirnya dari Banyumas secara militer kayak gitu. Nah, itu kenapa hubungannya apa dengan Lengger itu kan juga perlu dikorek lebih jauh kayak gitu. Itu juga menarik gitu. Dan juga secara filosofis Banyumas itu seperti apa sih kayak gitu. Misalnya kita punya konsep Cablaka, kita punya konsep resisten kayak gitu terhadap kebudayaan Mataram, misalnya kita juga dijajah Mataram, itu kan juga penting untuk diekspos gitu, nggak cuma sekedar sensualitas atau babakan gender gitu kayak gitu. Itu kan menurut aku itu cuma ini aja sih Mas, politik aja gitu. Tapi Lengger itu termasuk bahasa perlawanan terhadap Mataram juga nggak? Oh ya jelas, karena Banyumas itu licik orangnya kan gitu. Jadi itu juga salah satu, maksudnya aku dalam aksinya gitu, Lengger juga melakukan hal itu gitu. Misalnya pada zaman Soeharto misalnya kan di Banyumas nggak boleh di membawakan kesenian bersifat
rakyat gitu. Yang boleh hanya kesenian bersifat adiluhung atau dari keraton, dari raja kayak gitu ya. Akhirnya cuma hanya ada wayang gitu di Banyumas. Yang akhirnya Lengger itu bingung mau ngapain nih gitu, nggak boleh pentas kayak gitu. Dikira Gerwani atau PKI misalnya kayak gitu. Akhirnya Lengger itu masuk menjadi sinden di wayang gitu. Yang sampai sekarang akhirnya di tengah wayang itu ada Lengger yang muncul gitu. Itu sampai sekarang juga merupakan aspek perlawanan dari kesenian di Banyumas yang memang melakukan aksi perlawanan lewat banyak hal gitu, termasuk alat musiknya kan namanya gamelan calung gitu. Kalau dulu bukan calung, namanya gamelan ringgeng gitu, yang cuma 3 alat musik. Tapi ketika ada jajahan Mataram gitu masuk ke Banyumas ya, akhirnya kita kayak membuat satu alat musik yang menyerupai gamelan gitu. Akhirnya dibikin kayak 5 alat musik yang menyerupai gamelan, jadilah gamelan calung yang dibuat dari bambu gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Otnil Sama-sama. Tasman. Itu nama asli ya? Iya, Otniel Tasman itu juga produk dari bapak ibu saya gitu. Yang Otniel itu lahir, artinya itu Oh, hakim pertama di Israel bukan gitu gitu, dari Alkitab gitu. oh, Terus Tasman adalah nama bapak ibu saya gitu. oh. Nama Bapak Ibu singkatan Iya, apa dan apa? Taslia dan Homan gitu. Oh, saya kira singkatan T. Apa? Ah. Bercanda aja gitu sukanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.